Muhammad dalam hatimu. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu. Sering ingat Nabi. Ustazah kan saya gak kenal. Masa gak kenal? Iya saya gak kenal sama Nabi Muhammad. Masa? Seharusnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling kamu kenali, Bu. Lebih daripada orang tuamu sendiri, lebih daripada anakmu sendiri. Kenapa gitu? Sebab kamu bahkan dari sejak lahir di atas muka bumi ini, yang pertama kali diperdengarkan padamu adalah nama Allah, kemudian sesudahnya nama Nabi Muhammad. Betul nggak? Ada nggak di sini yang begitu lahir dikasih tahu, nah presidenmu sekarang? Nggak ada. Begitu lahir langsung dikasih tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksikanlah nak, kita punya Tuhan namanya Allah. Habis itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah nak, Rasulmu, utusan Allah kepadamu, imammu dalam kehidupan, petunjukmu, teladanmu yang harus kamu ikuti, penyelamatmu, pemberi syafaat padamu dunia akhiratmu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal beliau? Kenal, kamu harusnya kenal, harusnya paling kenal sama Nabi Muhammad. Tapi saya ngerasanya kayak gak kenal, Ustaz, kenali sebelum datang kematianmu. Karena masalah, kalau sampai kamu mati kamu gak kenal sama Nabi Muhammad, siapa yang menurutmu akan memberi pertolongan di dalam alam kuburmu? Siapa yang menurutmu akan memberi syafaat di padang mahsyarmu? Siapa yang menurutmu akan menarik tanganmu kalau kamu sampai terjatuh saat melewati jembatan siratmu? Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruh dalam hatimu. Tutup habis itu. Jangan pernah biarkan lagi Nabi Muhammad keluar dari dalam hatimu. Kunci, gembok kalau perlu. Jangan pernah biarkan apapun dan siapapun mengeluarkan Nabi Muhammad dari dalam hatimu. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Kalau kamu ngerasa saya gak punya rasa itu, Ustazah, dengarkan lagi lebih banyak kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Buka kajian-kajian, banyak para ulama-ulama memperkenalkanmu tentang siapa itu bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ulangi dimanapun, jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau gak bawa cinta kepada Nabi. Berbekallah segera, karena beliau adalah madhar rahmatillah, perwujudan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Allah akan sayangi siapapun yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya sampaikan kepadamu, karena saya juga sayang kepadamu, sebab kamu semua adalah umat Nabi Muhammad. Saya sayang kepadamu biar saya disayangin sama nabimu. Saya kasih tahu kepadamu betapa Nabi sangat menyayangimu, maka jangan pernah tinggalkan yang sebegitu sayangnya kepadamu. Cintai Nabi, sayangi Nabi. Dan yang keempat, terakhir, kalau kamu pengen banyak dapat kasih sayang dari Allah lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Sayangi. Saya sayang sama semuanya nih. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, karena saya tahu kalian umat Nabi Muhammad. Maka saya sayang sama semuanya, karena saya nyari sayangnya Nabi Muhammad kepada saya. Kamu juga mesti begitu. Harus sayang sama saya. Kenapa? Karena saya juga umatnya Nabi Muhammad.
juga harus sayang sama suamimu. Suamimu umatnya Nabi Muhammad. Kamu harus sayang sama anak-anakmu, sama cucu-cucumu. Mereka semua umat Nabi Muhammad. Kamu harus sayang sama pondok pesantren. Kamu harus sayang sama majelis-majelis taklim. Kamu harus sayang sama ustadzah-ustadzah. Kamu harus sayang sama para ulama-ulama. Kamu harus sayang kepada semua umat Islam. Semua umat Islam, sayangi mereka. Sekarang ada umat Islam di berbagai macam negara sekalipun. Sekarang ada umat Islam, saudara-saudari kita di Palestina sedang mendapatkan perlakuan zalim. Kita sayang sama mereka. Kita sayang sama mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Sekurangnya doa, Bu. Sekurangnya doa. Ibu-ibu saudariku sekalian, siapa di antara kita nih yang ketika ada kejadian-kejadian Palestina dibantai anak-anak kecil? Saya sekarang gak betah lihat TV. Emang dari dulu juga gak betah sih. Lebih gak betah lagi sekarang kok suami saya lagi buka berita gitu. Pas kelihatan anak-anak kecil yang pada kehilangan orang tuanya atau bahkan yang meninggal dunia. Atau bahkan yang kehilangan tangannya, kakinya. Ya Allah, ya Allah. Sedih benar teman-teman. Siapa di antara kita yang sejak kejadian ini setiap kali sujud di waktu malam bangun tahajud minta sama Allah, ya Allah kesianin mereka ya Allah. Kesianin mereka ya Allah. Angkatlah segala bencana mereka ya Allah, angkatlah. Selesaikanlah peperangan ini ya Allah, turunkan pertolongan-Mu dengan segera. Kalau kita semuanya melakukan hal yang seperti itu, dalam tahajud kita, dalam ibadah-ibadah kita, di majelis-majelis kita, saat kita qiyam, kita doain mereka ya Allah, kesianin ya Allah, kesianin. Saudara-saudari saya ya Allah, kesianin ya Allah yang ada di Palestina sana, ataupun di berbagai macam negara. Karuniakan kedamaian, ketenangan dalam kehidupan. Saya yakin perang ini tak akan berlangsung lama. Allah akan segera menurunkan pertolongannya. Cuman kurang banyak nih. Kebanyakan di antara kita tuh cuman kayak gitu aja. Ikut-ikutan demo Palestina, gambar-gambar bendera di pipi, kemudian selfie. Ngaruh menurutmu? Bagaimanapun apa yang terjadi ada dalam kehendak Allah. Masya Allah kan malam yasha lam yakun. Kalau kamu ingin Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka, guncanglah. Mintalah. Dalam sujud-sujudmu agrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid. Kata Nabi Muhammad, tempat terdekat seorang hamba kepada Allah adalah saat dia sujud. Fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa di dalam sujud-sujud solatmu. Faqomin an yustajabalah, sangat mungkin doamu diijabah Allah. Tahajud, solat malam, saatnya sujud doa. Mintain kedamaian ya Allah buat Palestina ya Allah, kedamaian ya Allah buat Palestina ya Allah. Saat sholatmu, habis selesai sholat doa. Jangan doanya kayak gitu mulu, minta duit mulu. Yuk berbagi kasih sayang kepada siapapun. Ada orang yang susah kita bantuin, ada orang yang lapar kita kasih makan, kan gitu ya. Kita saling berbagi kasih sayang pada siapapun. 4 hal itu kalau kita lakukan, insya Allah kita akan dapat meraih kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hal yang paling kita perlukan di masa hidup kita di dunia, di masa ketika kematian kita datang, ataupun di masa sesudah kematian kita datang. Ala hadirin ya, mudah-mudahan dapat diamalkan. Mudah-mudahan kita semua meraih rahmat kasih sayang Allah pada kita. La hadiniyah bikuniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.